seorang pemimpin perempuan itu harus gigih, tidak gampang menyerah, dan harus berempati. Halo Sobat Adiaksa, pernyataan ini rasanya benar. Perempuan harus bekerja lebih keras 2 kali untuk mencapai level yang dianggap setara dengan laki-laki di dunia kerja. Sekarang sebagian perempuan memang sudah berkarir, tapi produk kepercayaan lama bahwa dunia kerja bukanlah alamnya para perempuan masih belum sirna. Bahkan ragu kadang datang dari kita sendiri. Apakah kita pantas berada di sini, berjerih payah demi profesi? Raden Ajeng Kartini sosok yang selalu kita peringati setiap 21 April. Sebagai penghormatan kepada Ibu Kartini, kita mengingat sosoknya yang kritis, aktif, berani. Bukan hanya itu, perjuangannya membuka akses pendidikan dan kehidupan yang layak bagi perempuan untuk mendapatkan tempat penting di dalam hati dan pikiran semua perempuan Indonesia. Perjuangan Ibu Kartini sudah lebih dari 1 abad, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Dan kita harus ingat, isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki, berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Dalam rangka merayakan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2024, saya mengikut sertakan Kartini Modern, yaitu pimpinan kita Kepala Kejaksaan Negeri Kepahyang, Ibu Ika Maulidina, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya seputar hebatnya wanita Indonesia menurut beliau. Halo Ibu Ika, apa kabar Ibu? Baik Mbak Yeni apa kabar juga? Baik Ibu. Nah, Ibu di sini selaku narasumber kita dalam rangka memperingati Hari Kartini, Bu. Nah, ini mau nanya-nanya nih Bu terkait perempuan di Indonesia menurut Ibu itu seperti apa? Oke, perempuan di Indonesia ya. Iya. Perempuan di Indonesia ini sekarang sudah lebih berkualitas, sudah lebih hebat kan. Banyak pemimpin-pemimpin wanita atau pemimpin perempuan yang jadi sebagai pemimpin ya, leadershipnya bagus. Contoh ada banyak menteri yang dipimpin oleh wanita atau perempuan, banyak direktur utama sebuah BUMN yang dipimpin oleh seorang perempuan, bahkan kepala kejaksaan tinggi kita Kajati Bengkulu juga dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, sekarang perempuan Indonesia sudah menunjukkan eksistensi dirinya bahwa perempuan Indonesia ini tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Kita bisa meninggalkan stigma-stigma atau stereotip negatif sebelumnya bahwa wanita Indonesia sekarang ini mempunyai kemampuan atau kapabilitas yang lebih sama dengan laki-laki. Berarti ada kesetaraan gender ya, Iya, Bu ya. Nah, betul. menurut Ibu kesetaraan gender ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender, dari awal ini kan kalau kita ingat dalam rangka memperingati Hari Kartini ya, dari perjuangan Raden Ajeng Kartini itu sendiri yang bagaimana memperjuangkan seorang perempuan atau seorang wanita ini, kedudukannya ini jangan lemah gitu ya. Bukan berarti kita mendominasi atau kita gen yang paling kuat di antara laki-laki, itu tidak, tetapi bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini itu yang dulu mengajarkan saudarinya ya untuk ayo kita banyak membaca buku. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa membuka wawasan. Bahkan beliau juga mendirikan sekolah khusus wanita waktu itu ya, sekolah gadis. Dari perjuangan-perjuangan beliau itu diinisiasi oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga sampai sekarang perempuan-perempuan Indonesia ini bisa mengalami kesamaan atau kesetaraan gender ya, emansipasi perempuan. Artinya hak dan kewajiban perempuan itu sama loh dengan laki-laki, begitu Mbak Yani. Berarti sudah tidak ada lagi stigma ya, Bu, stigma kalau pemimpin itu harus laki-laki. Iya, gitu. betul. Kan bisa dipimpin oleh perempuan, termasuk Ibu Ika memimpin Kejaksaan Negeri Kepahyang ini, Iya, kan ya, Bu betul. ya. Nah, Ibu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepahyang, tapi Ibu juga sebagai ibu gitu, Bu. Iya. Itu bagaimana ya, Bu ya? Iya, jadi memang secara jabatan saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepahyang. Tetapi secara kodrat tentunya saya sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 putra dan 2 putri. Jadi begini,
begini, tanggung jawab seorang ibu atau kewajiban kita sebagai seorang ibu masih tetap melekat gitu ya. Tetapi ada amanah dari pimpinan bahwa saya diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala kejaksaan negeri ya. Dalam hal ini, dalam situasi ini tentunya ada suatu prioritas yang notabene tentunya ada suatu pengorbanan. Jadi prioritasnya apa? Nah, tentunya dengan ridho atau izin dari suami, beliau mengizinkan. Jadi saya mempunyai keleluasaan untuk menjalankan amanah dari pimpinan tersebut. Ya, tentunya dengan memberikan pengertian kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada suami yang tentunya kita kan masih ada libur, masih weekend, masih ada ya. Itu kita akan memberikan quality time gitu ya, yang berkualitas. Jadi bukan kuantitas pertemuan kita lagi yang mungkin sering bertemu, tetapi kualitas. Dan zaman sekarang digital kan, kita bisa video call, kita bisa masih telepon gitu kan. Artinya pemahaman dari anak-anak mengertilah kalau ibunya bekerja itu akan tentunya beda dengan ibu rumah tangga biasa. Begitu. Siap. Nah, Ibu sebagai pemimpin pastinya ada tantangan ya Bu ya untuk memimpin ini. Nah, kisi-kisi dari Ibu untuk menghadapi segala tantangannya itu seperti apa Bu? Iya. Jadi sebagai seorang pemimpin tidak dipungkiri ya, ada obstacle atau rintangan bagi kita untuk menghadapi apa yang kita pimpin. Strateginya menurut saya yang pertama adalah komunikasi yang efektif ya. Jadi kita ini tentunya mempunyai suatu tujuan kebaikan ya, tentunya kita representasi dari pimpinan, dari pusat, tentunya harus menjalankan tusi-tusi kita, tusi-tusi kejaksaan ini dengan baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Tentunya kan kita akan membentuk suatu public trust yang bagus di daerah Kepayang ini. Nah, setelah komunikasi efektif, mungkin kita juga menjalankan apa yang dinamakan empati. Nah, ini bedanya mungkin dengan male ya. Bukan berarti laki-laki tidak punya empati, enggak. Tapi perempuan ini saya rasa mempunyai sifat empati yang lebih tinggi. Jadi kita misalnya bisa menyentuh secara kekeluargaannya. Jadi kita sentuh misalnya seorang pegawai ini dengan sisi kekeluargaan gitu ya. Terus kemudian kita juga menjalankan tim yang solid. Jadi kita harus membentuk suatu tim yang solid. Jadi jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian ataupun juga permusuhan. Kalau tim kita solid, tentunya segala sesuatu itu bisa dicapai. Saya rasa 3 itu ya strategi untuk mengalami menghilangkan tantangan-tantangan yang ada. Begitu Mbak Yeni. Oke Bu, tokoh yang menginspirasi Ibu terkait dengan kesetaraan gender. Oke Mbak Yeni, kalau tokoh tentunya tidak lain dan tidak bukan di Indonesia ini Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani itu sudah diakui oleh dunia juga. Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu kepemimpinan beliau itu sangatlah hebat, bisa kita tiru nih bagi wanita-wanita Indonesia untuk bisa menjadi role model atau menirulah keteladanan beliau dalam memimpin begitu. Iya. Nah, bagaimana nih cara Ibu menunjukkan eksistensi diri sebagai pemimpin pada Kejaksaan Negeri Kepahiyang? Ya, eksistensi diri tentunya kita harus membuat suatu personal branding yang bagus ya. Misalnya sosok Ibu Ika itu seperti apa, itu personal branding. Tentunya acknowledgement itu yang kita harus pertahankan. Bagaimana cara kita bisa membangun relasi dengan sesama, dengan stakeholder, ataupun juga bagaimana kita menunjukkan suatu loyalitas kita kepada pimpinan, karena kita memang garis vertikal seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan Bu, udah adanya kesetaraan gender ini, perempuan bisa bekerja, apalagi bisa memimpin juga. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu? Nah, iya tentunya sekarang kesetaraan gender ini sudah semakin bagus ya di negara kita. Contohnya saja saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepayang ini bisa diberikan amanah walaupun saya wanita. Kemudian kepala seksi saya juga ada wanita ya, 2, Kasubag-Bin dan Kasidatun. Dan banyak juga jaksa wanita di sini kan, ada Yani dan juga ada Ayu. Kemudian pegawai-pegawai wanita lain juga banyak. Toh
tentunya kita bisa sama-sama untuk solid membangun suatu teamwork untuk Mencapai tujuan bersama. menuju suatu tujuan organisasi, melakukan suatu perubahan ke arah kebaikan. Tentunya diversity ini akan mengalahkan dulu yang stigmanya male domination, selalu dikuasai oleh laki-laki. Pekerjaan misalnya pilot ini harus seorang laki-laki, sekarang Perempuan bisa, wanita. Kemudian menteri tadi ya bisa sekarang wanita, ataupun seorang arsitek bisa wanita. Nah, diversity ini sebenarnya akan memberikan suatu warna tersendiri begitu. Tidak hanya dapat didominasi oleh laki-laki saja, tetapi kaum wanita ini tentunya bisa loh untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin sebelumnya dikerjakan oleh laki-laki. Tentunya juga dengan tidak melupakan kodratnya. Nah, stereotip ini misalnya kadang kita dianggap lemah gitu kan, kita dianggap baper, kita dianggap mungkin lebih suka menangis. Nah, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang manusiawi, asal kita harus tetap memiliki karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin. Ingat bahwa kita adalah role model bagi anggota-anggota kita, seperti itu. Jadi tetap harus diberikan pemahaman bahwa kadang-kadang kalau wanita itu marah atau bawel, dibilang iya memang dia cewek gitu kan, padahal lelaki kalau marah atau bawel dibilang tegas gitu. Padahal sebenarnya kita sama saja, tapi harus dipahami bahwa memang diversity itu ada. Nah, oke nih Bu, terakhir nih Bu ya, harapan Ibu dari kesetaraan gender ini seperti apa? Ya, jadi di hari 21 April 2024 dalam rangka memperingati Hari Kartini ini, tentunya marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkan, tetap mempertahankan hak dan kewajiban kita sebagai wanita. Sebagai wanita ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama loh dengan laki-laki, tapi ingat kita juga harus mempunyai kemampuan atau kapabilitas untuk meraih suatu tujuan itu. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan eksistensi kita? Marilah kita bersama-sama, misalnya kita bisa menunjukkan eksistensi diri kita. Kita inginnya passionnya di kejaksaan ya, menjadi seorang jaksa perempuan yang berprestasi. Kita passionnya di pemerintahan, kita bisa menjadi bupati, sosok bupati yang berprestasi dan lain sebagainya, seperti itu. Dan Mbak Yeni, di Kejaksaan Negeri Kepayang ini kita punya program-program juga iya Bu, ya. coba mungkin bisa disampaikan ke Sobat Adiaksa, selama kepemimpinan Ibu program apa sih yang Ibu hadirkan gitu Ya, Bu? jadi saya selama menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kepayang ini, saya mempunyai 5 program. Yang pertama, Jaksa Peluk, Jaksa Peduli UMKM. Yang kedua, Jaksa Peduli Stunting atau Jaksa Penting. Yang ketiga, kita ada GERPAT, Gerakan Penyelamatan Aset Daerah. Kemudian kita ada GERPRODAN, Gerakan Program Dalam Negeri, dan ada JAPERIN, Jaksa dalam Percepatan Investasi Daerah. Nah, program-program ini kita jalankan bersama-sama dengan para kasih, dengan semua pegawai jaksa ya, untuk kita dapat membentuk suatu public trust di masyarakat. Contohnya nih, saya mengedepankan bagaimana pentingnya UMKM. Itu pemberdayaan wanita juga. Karena apa? Ibu-ibu rumah tangga ini yang kebanyakan membantu perekonomian dari suaminya. Dia berjualan, begitu kan? Dia membuat suatu industri rumah tangga, dia membuat suatu kerajinan batik ya, seperti contohnya di sini adalah batik-batik asli dari Kabupaten Kepayang. Yang pengrajinnya ini adalah pengrajinnya juga seorang wanita. Begitu juga bawang goreng gitu kan, keripik pisang. Nah, begitu hebatnya wanita-wanita lokal dia di Kabupaten Kepayang ini, itu salah satu contoh wanita saja bisa berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Nah, jadi jangan meremehkan eksistensi dari wanita. Oke Ibu, berarti emang perempuan ini udah nggak ada apa ya Bu ya, udah nggak perbedaan lagi dari sama laki-laki gitu ya Bu ya, udah sama lah ya Bu ya, bisa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap
perempuan itu tidak bisa melakukan, tapi ternyata bisa gitu. Bisa, wanita itu hebat dan gigih loh ternyata. Iya, oke Bu. Nah, mau ada game nih Bu dari Yeni. Oke. Jadi nanti Yeni nyebutin satu kata dan Ibu bisa jabarkan menurut Ibu tuh apa gitu ya Bu ya. Boleh mikir? Langsung Bu, langsung. langsung aja Bu ya, langsung tektokan Bu. Ini sebut Ibu langsung jawab gitu. Oke. In your opinion ya Bu ya, Jadi Raden deg-degan Ajeng Kartini itu adalah Pejuang emansipasi wanita yang tidak gampang menyerah dan menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke. Wanita yang independen adalah Wanita independen adalah wanita yang dapat mengambil suatu kontrol atas dirinya sendiri secara individual dan finansial, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. seorang pemimpin perempuan itu harus Seorang pemimpin perempuan itu harus gigih, tidak gampang menyerah, dan harus berempati. seorang ibu adalah Seorang ibu adalah wanita yang melahirkan anak-anaknya, yang harus merawat dan mendidik anak-anaknya hingga besar dan menjaga keluarganya. terakhir ya Bu ya, kesuksesan adalah Sukses. Kesuksesan itu mempunyai definisi yang berbeda. Tentunya kesuksesan itu bagi saya adalah mampu meraih impian-impian atau cita-cita yang saya inginkan dan melakukannya dengan baik. Oke. Susah juga Terima yang kasih terakhir. Ibu. Terima kasih Ibu udah Sama-sama. hadir di podcast Kejaksaan Negeri Kepahyang ini sebagai narasumber yang pertama ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Oke Sobat Adiaksa, tidak terasa kita tadi sudah berbincang mengenai kesetaraan gender. Kiranya dapat menambah ilmu Sobat Adiaksa dan para wanita di Indonesia dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang tadinya masih bingung. Semoga dapat tercerahkan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.